Halo teman-teman semuanya, selamat datang di catatan angka. Yuk belajar bareng dan catat semua angka pentingnya. Di video kali ini kita akan membahas materi pengantar akuntansi 1, yaitu terkait accounting for merchandising operation. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video seru dan menarik dari channel YouTube kita. Jadi, accounting for merchandising operation itu adalah materi akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi untuk perusahaan dagang. Yang dimana perusahaan dagang ini contohnya kayak toko retail ataupun biasa kita ketahui grosir. Yang dimana bisnis si toko retail ini dia membeli barang dari pemasok ataupun produsen terus dijual ke konsumen tanpa mengubah bentuk barang yang dibeli. Jadi, pure apa yang dibeli itu yang dijual. Sebelum kita masuk ke tahapannya, ini ada informasi terkait income statement. Seperti kita ketahui, income statement itu untuk mendapatkannya adalah sales revenue dikurang dengan COGS akan menghasilkan yang namanya gross profit. Gross profit kita kurang sama operating expense akan menghasilkan net income atau net loss gitu. Operating cycle. Yang pertama untuk service company. Service company berarti perusahaan jasa. Perusahaan jasa biasanya kita ngasih perform service-nya kita ke pelanggan atau customer. Customer akan mengasih kita cash ataupun utang, account receivable, itu service company. Tapi kalau merchandising company, yaitu kita beli dulu inventory ke pemasok ataupun supplier. Selanjutnya kita jual inventory-nya ke pembeli, ke pelanggan ataupun ke customer, itu kita jual. Setelah kita jual, kita akan dapat back cash ataupun account receivable. Tuh. Jadi kalau di sini kita ngasih jasa dan kita akan menerima cash atau account receivable. Tapi kalau merchandising company, kita beli dulu, baru kita jual, baru kita bisa dapat cash ataupun piutang. Aliran biaya, di mana ini ada cost of goods sold atau biasa kita singkat dengan COGS. Untuk cari COGS itu, secara simpelnya yaitu beginning inventory, inventory awal kita. Misalnya kita di bulan Januari masih ada persediaan inventory. Ending inventory kita di Januari masih ada. Nah, ending inventory di Januari akan menjadi beginning inventory di bulan Februari. Itu ya misalnya. Jadi beginning inventory ditambah COG purchase atau cost of goods purchase dikurang sama ending inventory. Berarti di bulan Februari itu kita punya sisa persediaan itu berapa, jadi dikurang. Tuh ya, jadi kalau misalnya beginning inventory, misalnya nih perusahaan baru buka gitu, jadi beginning inventory-nya nggak ada dong, jadi 0. Tambah kita belinya berapa, biaya harga pokok penjualannya kita saat kita beli itu berapa, harga pokok pembelian kita berapa gitu ya. Ada 2 metode utama untuk kita mencatat si inventory atau persediaan, yaitu menggunakan perpetual system ataupun periodic system. Apa sih itu perpetual system? Yaitu persediaan atau inventory dan biaya barang terjual itu dihitung secara langsung setiap saat ada transaksi. Tapi kalau periodic system yaitu persediaan dan biaya barang terjual itu dihitung hanya sekali di akhir periode setelah melakukan perhitungan fisik. Jadi, simpelnya metode periodik itu persediaan dan COGS-nya kita dihitung pada akhir akuntansi, biasanya secara manual. Tapi, kalau metode perpetual itu persediaan dan COGS-nya itu diperbaharui secara langsung setiap kali ada transaksi atau pembelian ataupun penjualanan gitu ya. Itu perpetual dan periodic system. Recording purchase
saat kita menggunakan perpetual dan periodic system. Jadi ini langsung aja aku buat dari sisi perpetual dan sisi periodik, biar kita tahu apa perbedaannya. Nah, untuk ketika kita membeli suatu barang ke pemasok ataupun supplier, apa aja transaksi yang kita lakukan? Kayak yang pertama, kita harus beli barang dong. Beli barang ataupun inventory untuk kita jual kembali. Yang kedua, kita akan memperhitungkan biaya ongkirnya atau freight cost. Freight cost saat kita membeli, yaitu ada menggunakan FOB shipping point dan FOB destination. Apa sih itu bedanya? Kalau FOB shipping point, itu ongkirnya dibayar oleh si pembeli. Jadi dari si supplier, si penjual ini, penjual inventory akan mana ya di sini aja deh. Jadi kalau FOB shipping point, si supplier hanya memastikan barang itu diantar ke si kurirnya saja atau ke si truknya aja, ke kurir. Tapi dalam perjalanan ada kerusakan ataupun lama di perjalanan, itu yang nanggung adalah si pembeli atau si buyernya, kitanya. Jadi dari supplier hanya sampai di tokonya aja. Itu sampai si kurirnya, dari masa si kurir sampai ke si buyer itu ditanggung oleh si buyer itu sendiri, biaya ongkirnya. Apapun itu yang terjadi nanti ditanggung oleh si buyer. Tapi kalau FOB destination, yaitu supplier akan menanggung biaya ongkir sampai si buyer ini terima pesanannya gitu. Jadi ada kerusakan atau ada gangguan apapun itu terhadap barang yang dibeli oleh si buyer, itu akan ditanggung oleh supplier. Tapi kalau FOB shipping point nggak ditanggung lagi oleh si supplier, tapi ditanggungnya oleh si buyer gitu ya. Yang ditanggung oleh si pembeli, dan FOB destination ditanggung oleh si penjual gitu ya. Jadi untuk ketika kita membeli, berarti FOB-nya kita pakai freight cost-nya adalah FOB shipping point. Yang ketiga itu adalah kita return. Barang yang udah kita beli, kita kembalikan lagi. Mungkin ada kerusakan atau barang yang nggak sesuai sama yang kita pesan, jadi kita harus return. Yang keempat itu adalah kita melunasi utang. Kalau misalnya tadi kita ngebelinya itu secara utang, jadi kita harus melunasi utang kita. Nah, ini untuk melunasi utang, kalau misalnya masih dalam jangka waktu atau termnya itu masih dalam diskon, nah kita ini bisa dapat diskon saat melunasi utangnya gitu. Oke, nah ini dari sisi perpetual system dulu ya kita bahas. Yang pertama, ketika kita membeli barang, yaitu jurnalnya adalah inventory di debit, kreditnya adalah cash atau account payable. Kalau kita ngebeli barang, berarti barang kita kan bertambah, ya kan? Barang atau inventory bertambah ada di debit. Nah, kita bayarnya pakai apa? Bayarnya misalnya pakai cash, berarti cash kita akan berkurang karena kita ngebayar. Atau account payable. Account payable bertambah karena kita punya utang nih. Kalau kita utang, berarti utang kita bertambah. Utang bertambah ada di kredit gitu ya. Nah, itu kalau misalnya dari sisi si perpetual system. Kalau periodic system gimana? Yaitu si inventory kita ganti jadi purchases. Kreditnya tetap cash or account payable. Nah, yang kedua itu yaitu
terkait tentang freight cost atau ongkir saat pembelian. Kita pakai FOB shipping point. Kalau FOB shipping point itu adalah inventory terhadap cash. Persediaan kita terima atau inventorinya bertambah, namun cash kita akan berkurang. Ini kurang jorok ya. Nah, ini kredit. Cashnya ada di kredit. Karena nggak mungkin kita bayar ongkir itu secara utang. Pasti kita bayar ongkir itu adalah cash gitu ya. Jadi ini selalu isinya adalah cash, inventory dan cash. Kalau kita pakai yang perpetual. Kalau kita pakai periodik, isinya adalah freight in-nya debit, kreditnya adalah cash. Yang ketiga, ketika kita return atau kita kembalikan nih barangnya. Udah kita beli, kita terima, kita kembalikan. Itu berarti tinggal kebalikan dari si membeli tadi. Misalnya kita membeli secara cash, berarti cashnya di debit, kreditnya si inventory. Atau kita beli secara utang, berarti utang kita di kredit, utang kita di debit, kreditnya adalah inventory. Kenapa seperti itu? Kalau kita return, berarti persediaan kita akan berkurang. Persediaan berkurang ada di kredit. Oke. Kalau kita udah return misalnya pakai tadi kita beli cash. Kalau kita return atau kita kembalikan berarti cash kita akan kembali. Cash kembali berarti uang di perusahaan akan bertambah. Berarti cashnya akan di debit atau account payable. Jadi kita beli misalnya pakai utang. Kalau kita return, berarti utang kita berkurang. Utang berkurang ada di debit. Gitu ya. Jadi tergantung nih cashnya. Kita ngebelinya pakai cash atau pakai account payable secara utang. Gitu. Tapi tetap kreditnya adalah inventory. Kalau ini gimana? Sama aja. Cash atau account payable sesuai beli tadi, tapi saat bagian kreditnya itu diganti jadi purchase, return, and allowance. Karena saat membeli itu adalah purchase, berarti saat kita kembalikan itu purchase return. Purchase return. Di sini inventory karena di debitnya adalah inventory. Di periodik yaitu purchase berarti purchase return. Lanjut nomor 4, transaksi keempat yaitu saat kita melunasi utang dengan masih ada nih masa diskonnya, termnya itu masih ada. Yaitu account payable akan berkurang. Kenapa di sini account payable? Karena kita mau lunasi utang. Di sini nggak mungkin dong cash karena kita mau lunasi utang. Kalau kita belinya secara cash berarti yang ada cuma 3 ini. Oke. Ada diskon karena kita ada hutang. Jadi kreditnya adalah account payable karena kita membayar utang. Berarti utangnya kita berkurang. Utang berkurang ada di debit. Inventory kita berkurang dan juga cash kita berkurang karena kita ngebayar. Ya dong, kita bayar utang pakai uang cash. Uang cash berkurang ada di debit, ada di kredit. Ini sama aja. Kayak yang aku bilang tadi, ini si inventory kita ganti dengan purchase. Tapi purchase apa namanya? Purchase discount. Kalau perpetual itu memberikan inventory ya namanya. Tapi kalau si periodic system, kalau kita ngebeli namanya purchase, kalau kita return namanya purchase return, kalau kita lunasi utang pakai diskon namanya purchase discount. Itu kalau ngebeli purchase. Oke, gitu ya. Jadi di sini purchase discount sama aja kayak inventory karena di periodik makanya pakai purchase discount. Itulah tahapan terkait ketika kita membeli suatu barang menggunakan metode perpetual system dan periodic system.
Oke, selanjutnya yaitu tadi kita udah ngebahas terkait kita ngebeli. Sekarang kita akan bahas gimana dari yang kita beli kita jual. Berarti ini tahapan recording sales untuk perpetual system dan periodic system. Masih sama aja, ada 4 transaksi, yaitu gimana kita menjual inventory yang udah tadi kita beli ke pelanggan kita. Yang kedua, kita return. Yang ketiga, ini bukan kita yang return, tapi si pembeli return ke kita. Gimana jurnalnya, gitu. Yang ketiga, kita membayar freight cost. Yang tadi aku bilang, ketika si penjual yang bayar ongkirnya atau freight cost-nya itu menggunakan FOB destination. Ini. Nih, jadi kalau FOB destination sampai barang itu ke tangan si konsumen atau si buyer itu ditanggung oleh si supplier. Itulah FOB destination. Kalau FOB shipping point, barang mau sampai nggak sampai ke buyer, itu yang tanggung si buyer itu sendiri. Supplier hanya sampai ke tangan si kurir, misalnya gitu. Tapi kalau destination, sampai barang itu sampai kapanpun itu ditanggung oleh si supplier, ongkirnya. Makanya menggunakan FOB destination. Oke, yang pertama, ketika kita menjual barang atau kita menjual inventory kepada pelanggan. Pertama, pasti kita akan terima cash. Tergantung, cash atau piutang, account receivable. Cash akan bertambah karena si konsumen membeli inventory kita. Atau piutang bertambah tetap ada di debit. Nah, kreditnya adalah sales revenue. Kita akan mendapatkan pendapatan dari hasil penjualanan inventory kita. Untuk periodic system juga sama. Cash atau account receivable terhadap sales revenue. Gitu ya, untuk ngejual itu periodik dan perpetual sama saja jurnalnya. Yang kedua, gimana kalau misalnya kita nerima return dari si pelanggan? Yaitu berarti yang tadinya di sini sales revenue, kalau di perpetual ataupun periodik masih sama aja. Oh, belum selesai. Kita untuk si perpetual dan si periodik yang membedakan ini adalah kita harus ngitung HPP-nya. Untuk si perpetual harus menghitung HPP atau cost of goods sold itu harus diperhitungkan. Berarti tadi selain cash or account receivable terhadap sales revenue, kita juga akan menghitung biayanya, yaitu cost of goods sold terhadap inventory. Inventory kita akan berkurang. Tapi kalau di predik itu adalah no entry for COGS. Nggak diperhitungkan dulu COGS-nya, jadi no entry. Gitu ya. Nah, yang kedua yaitu kita menerima return. Berarti tadi sales revenue ini tinggal balik aja. Sama kayak purchase. Purchase juga tinggal balik saja akunnya. Yang tadinya kredit akan jadi debit, yang debit akan jadi kredit. Sales revenue, berarti karena kita dikembalikan, barangnya akan menjadi sales return and allowance terhadap cash or account receivable. Tergantung. Dan ini juga harus dibalik karena perpetual itu ada 2 jurnal, berarti inventory-nya akan bertambah, ya kan? Bertambah karena si pelanggan mengembalikan inventory ke toko kita. Berarti toko kita kan ada stok tambahan inventory-nya karena di return terhadap COGS. Nah, di sini adalah no entry karena sebelumnya juga no entry. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah ketika kita membayar ongkir pakai FOB destination. Yaitu sama aja freight out terhadap cash. Bayarnya harus pakai cash. Kalau tadi di
purchase, recording purchase. Untuk perpetual system pakai apa? Bukan pakai apa, jurnalnya apa? Inventory terhadap cash. Oke, benar. Kalau periodik pakai write in terhadap cash. Oke. Nah, yang keempat, berarti tadi kita udah ngelewatin langkah kita ngejual, kita nerima return, kita ngebayar ongkir. Yang keempat, kita nerima pembayaran dengan adanya diskon. Berarti kita memberikan bayaran pakai diskon. Berarti cash kita akan bertambah karena si pelanggan udah membayar utangnya. Oke. Cash bertambah, sales discount, sales penjualanan ya, penjualanan secara diskon gitu. Nah, terhadap account receivable. Karena di sini tadi dia belinya secara piutang atau secara utang, maka menjadi piutang. Piutangnya ada di kredit karena akan berkurang. Udah berkurang gitu ya. Utang berkurang ada di kredit. Nah, kalau ini sama saja. Cash terhadap sales discount, sales cash, sales discount terhadap account receivable. Jadi, untuk sales perpetual dan periodic ini nggak jauh beda. Yang membedakan hanya ada si COGS di bagian perpetual. Dia memperhitungkan cost of goods sold-nya. Kalau di sini sejauh ini jurnalnya masih sama saja gitu ya. Yang berbeda itu hanya di bagian purchase, recording purchase. Di accounting cycle for merchandising company, di mana itu ada adjusting entry, kita harus adjusting entry, yaitu apa yang di-adjust, yaitu bagian si cost of goods sold terhadap inventory. Adjusting dilakukan setiap akhir periode. Itu Desember tanggal 31. Tergantung pakai yang 3 bulan sekali kah, 6 bulan sekali kah, atau sebulan sekali, tergantung ya si perusahaannya gimana. Terus ada closing entry. Seperti biasanya, seperti transaksi-transaksi sebelumnya di bagian service company juga sama. Terkait closing entries-nya yaitu sales revenue dikurangi income summary. Terus si income summary-nya kita kurangi dengan berbagai expense yang ada. Cuman ini ditambah dengan si COGS, sales return, sales discount, dan freight out. Itu ya. Jadi selain all expense, itu ada 4 yang lainnya, yaitu COGS, sales return and allowance, sales discount, dan freight out. Berarti ini dari sisi si penjual, ketika kita menjual gitu ya. Tuh. Selanjutnya kita akan mematikan si income summary atau menolkan nilai income summary dengan mengkreditkan retained earning atau mengadakan retained earning. Dan income summary terhadap retained earning. Kita mau menghapuskan dividen. Itu dengan retained earning terhadap dividen. Jadi sama aja seperti service company. Sales revenue di debit credit income summary. Terus yang kedua itu ada income summary dikurangi all expense, COGS, sales return, dan lain sebagainya. Terus kita mematikan si income summary dengan menerbitkan si retained earning. Jadi income summary terhadap retained earning. Kita mematikan dividen yaitu dengan retained earning terhadap dividen. Hanya 4 transaksi ini. Nah, bagaimana kalau kita buat income statement-nya? Pasti yang di atas itu nama perusahaannya. Income statement for the year ended, tahunnya misalnya Desember 31, 2020 atau 2024 gitu ya. Ini ada terkait sales-nya, yaitu ada sales revenue, berapa,
kita kurang juga dengan sales-sales yang kita lakukan. Ada sales apa aja? Sales return and allowance tadi ada, sales discount itu berapa, masukin angkanya. Nanti untuk net sales berarti sales revenue dikurangi dengan si sales return dan sales discount. Hasilnya berapa gitu ya. Itu net salesnya. Nah, untuk si net sales ini kita kurang dengan COGS. Akan menghasilkan gross profit. Itu berarti si net sales ini kita kurang COGS akan menghasilkan gross profit. Gross profit kita kurang dengan operating expense. Apa aja operating expense? All expense yang ada. Apapun itu expense yang ada dikurangin. Akan menjadi total operating expense atau operating income. Ya. Operating income kita kurangi dulu dengan interest expense. Harus dikurangi sama interest expense, setelah bisa dikatakan net income. Jadi kalau misalnya hanya sampai di operating expense, ini akan menjadi operating income. Nggak bisa net income. Dikatakan net income ketika ada interest expense, perhitungan tentang bunga ataupun pajak. Baru itulah net income. Gitu ya. Berarti sales revenue dikurangi COGS adalah gross profit. Gross profit dikurangi operating expense akan menghasilkan total operating expense. Total operating expense dikurangi dengan interest expense akan menghasilkan net income. Oke, cukup sekian pembahasan kita terkait accounting for merchandising operation. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Bye-bye.